Assalamualaikum, selamat datang di channel Burung Liar. Dan apa kabar kalian semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Dan di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara melepaskan burung yang dari kandang yang sudah lama kita kandangkan, atau bahkan burung-burung kalian ya, untuk mencontohkan burung ombyokan yang nggak pernah dikeluarkan sama sekali. Jadi sebelumnya kita akan memperlihatkan seperti biasa. Di sini ada burung kedasih yang mulai kita liarkan. Dan ada juga burung jalak buni yang kakinya dulu pernah dihajar ya, dipatahkan sama burung siung batu. Dan di sini karena semua burung galak-galak saya kandangkan, dan bahkan yang lagi ngerampun saya kandangkan, ya rela mengandangkan agar burung-burung di sini pada bisa keluar, pada mau main di tempat sekitar. Nah, ini burung jalak kebunnya sudah memperlihatkan diri, yang kakinya patah ya, dan jarang kita perlihatkan karena memang burungnya jarang pulang. Dan di sini kita juga bisa saksikan untuk burung anis ya. Jadi untuk burung anisnya itu udah sehat banget ini, walaupun yang satu sudah nggak ada ya, digigit kucing kemarin, ada videonya juga. Dan kita bisa saksikan ini cara bagaimana si anis ini mencari makan. Ternyata ada goyang-goyang begitu ya. Dan ini ada keunikan lagi yang dulu pernah kita rilis dan pernah kita adopsi dari kota, dari jauh, dan udah beberapa bulan nggak kelihatan, hanya 1-2 saja. Nah, ini malah sekarang kita kedatangan puluhan burung gereja nih. Jadi ini adalah burung gereja yang dulu kita juga pernah mengadopsi, karena di sini tuh nggak ada burung gereja teman-teman. Nah, alhamdulillah burung-burung sudah pada mendekat ya. Ini malah rombongan banyak banget. Semoga populasinya itu cukup ya, populasinya tidak terganggu, dan semoga dia mau berkembang biak. Karena biasanya untuk burung gereja ini kalau sudah betah itu berkembang biaknya hanya di sekitar rumah, bahkan di samping-samping rumah, dan di atap-atap rumah di bawah gendeng, seperti itu teman-teman. Itu kebiasaannya. Kalau di lahan biasanya ya di pohon-pohon seperti burung pipit atau emprit itu. Yaitu untuk burung gerejanya ya. Dan di sini kita juga bisa lihat untuk kedasih, ini kan kedasih ada 2, dan yang satu jantan tadi, dan ini yang betina teman-teman. Yang betina ini adalah burung yang kedua kalinya kita adopsi. Jadi bukan satu sarang ya. Burung dasih itu satu sarang nggak ada yang isinya 2, karena sarang mereka hanya menitipkan dan telurnya itu biasanya satu indukan satu telur, seperti itu teman-teman. Jadi ini kebetulan ada yang jantan dan ada yang betina, dan semoga ini tidak kabur duluan seperti yang lain ya. Jadi kita bisa melihat untuk warna setelah mabung atau ganti bulu itu seperti apa teman-teman. Jadi di sini semoga dia mau betah di sini sampai mabung ya. Dan kita lihat juga untuk burung jalak mata putih ya, yang anak satu nih. Nah, ini yang indukannya nanti mau kita keluarkan, mau kita coba rilis ya. Jadi ini adalah mabut anak satu, korban dari jahatnya si indukan. Nggak tahu kenapa kemarin ada videonya juga ya, itu telurnya dibanting-banting dan anaknya juga dibanting-banting ya. Pokoknya sisa satu doang ini. Ya, semoga ini sehat sampai kita lestarikan di sini. Nah, ini umurnya 21 hari dan sudah ditinggal ngeram sama si indukannya yang nanti kita mau lepaskan. Dan nanti kita bisa cek untuk telurnya berapa ya. Yang biasa itu 4 terus ya, yang 3 itu hanya 2 kali dulu waktu pertama bertelur, dan sekarang itu telurnya 4 terus ya. Bahkan dulu pernah kita manen juga untuk single 4 seperti itu. Dan di sini ada juga burung baru. Ini adalah burung kacer air, burung srengenging atau burung sering-sering kalau di sini. Jadi ini burung waktu kecilnya seperti kacer karena si jambul kepala itu belum tumbuh. Jadi kalau sudah dewasa, sudah berganti bulu, itu di kepalanya ada jambulnya ya. Jadi ada jambulnya dan lebih tinggi, dan burung ini juga ekornya lebih panjang. Ya, jadi kalau dari jauh, kalau orang awam mengiranya itu burung kacer, tapi kalau yang biasa pelihara burung mungkin paham saja kalau ini bukanlah kacer. Walaupun sewaktu kecil mirip kacer ya, tapi untuk tingkahnya berbeda dengan kacer ya. Jadi untuk makanannya pun hampir sama, tapi ini cenderung lebih suka di air-air dan tidak suka panas ya teman-teman. Kenapa orang-orang pada pelihara burung ini jarang sekali yang hidup? Nah, itu karena nggak tahu makannya.
Ini sebenarnya kalau dikasih makan ulat terus, jangkrik terus, sebenarnya susah hidup teman-teman. Jadi kita harus menjaganya dengan cacing juga dengan yang lain, serangga-serangga yang lebih lembek seperti itu. Oke, dan di sini kita juga bisa cek burung silangan jalak nias dan jalak kebo yang kemarin niasnya itu sudah hampir mati kejebur sumur di depan rumah ya. Tapi posisinya itu lagi nelor 3 dan dia malah bertelurnya di aspal karena nggak bisa terbang ke sarang gitu ya. Jadi ini mungkin sekarang telurnya ada 4 juga atau enggak ya ada 5 ya, karena biasanya si jodoh silangan ini biasanya bertelur sampai 6, bahkan pernah menetas 6 cindil ya. Untuk yang baru gabung di video ini bisa cek video sebelumnya. Nah, karena kemarin sudah kita cek, jadi sekarang nggak mau cek lagi. Takutnya kalau telurnya diangkat terus glodoknya itu telurnya akan urung ya, kayak yang dulu pernah kita juga seperti itu. Jadi di sini kita cukup mengecek yang lain. Ini ada lagi nih yang di kandang, namun untuk pintunya itu dibuka. Jadi kita akan mengecek karena kemarin itu sudah membawa tai kucing dan bersarang, biasanya itu telurnya gerubung semut ya teman-teman. Jadi di sini untuk memastikan kita akan mengeceknya. Ini glodoknya ada 2, yang satu kosong dan yang satu ada telurnya ya teman-teman. Tapi cuma 3. Ini memang dari dulu beranak 4 itu hanya beberapa kali saja. Setelah bulunya mabung seperti ini, gundul ya, terlihat gundul, dia cuma bertelur 3, bahkan untuk netasnya cuma 2, biasanya seperti itu teman-teman. Padahal kita udah berusaha untuk melepaskan dia agar bebas dan makannya itu gizi gitu ya. Oke, dan ini yang video mungkin kalian ditunggu-tunggu ya. Ini jawaban untuk ratusan komentar di kolom komentar setiap video kita ada ya. Bagaimana cara melepaskan burung ombyokan dari kandang? Itu caranya bagaimana? Sebenarnya caranya banyak ya. Ada kalau belum bertelur, kalau cuma baru berjodoh itu lepaskan yang satu, mau yang jantan mau yang betina terserah, yang penting satu dulu dilepas dan yang satu digantung pakai kandang kecil di sebelah glodok. Kalian harus menyiapkan glodoknya dulu ya, nanti kalau nggak mau ya bisa dipindahkan ke glodok lain atau enggak kalian pemasang glodoknya yang banyak. Dengan begitu burung ini akan leluasa dan akan mudah sekali untuk keluar masuk dan terbiasa liar tanpa di kandang ya. Jadi untuk caranya seperti itu. Dan ini kalian bisa saksikan juga nih, sebenarnya dulu pernah kita lepaskan juga, tapi mungkin sudah hampir setahun nggak dilepaskan. Dan dia untuk terbangnya aneh, nggak seperti yang lain. Terbangnya itu kayak takut gitu ya. Dan untuk burungnya kebetulan nggak takut sama orang. Jadi di sini kita cap yang jantan itu pakai cincin hijau dan yang betina nggak pakai cincin ya. Jadi teman-teman bisa saksikan di sini. Dan ini adalah anakan pertama dari burung yang kita bawa dari Kalimantan. Ini anakan pertama. Jadi ini nanti mungkin untuk anak-anaknya itu bisa ngomong ya, mudah bisa ngomong. Padahal untuk burung ini sejenis jalak itu semuanya bisa ngomong teman-teman. Namun yang lebih mudah itu adalah burung jalak kebo mata putih. Dan untuk jalak kebo mata putih yang asli itu jantan dan betinanya itu susah untuk dibedakan karena untuk jambulnya sama, untuk postur tubuhnya juga bukan besar sama kecil. Jadi malah ada yang betinanya itu besar. Nah itu tergantung dengan kita merawat si anakan itu subur apa enggak. Kalau subur ya walaupun betina nanti akan besar, dan kalau enggak subur walaupun jantan nanti akan kecil ya. Jadi untuk mempermudah kita, untuk mempermudah kalian semua, untuk menjodohkan burung ini harus di koloni, itu lebih bagus. Walaupun di kandang bisa itu dicampur dengan 4 atau 5 ya, jadi mereka bisa berjodoh. Nah ini untuk pertama kali burungnya nggak tahu jalan. Nah kita harus menghadangnya di sini agar burung ini tidak maju terus ke sana ya, karena ini ngaruh banget. Itu si jantan sudah masuk dan si betina itu masih muter-muter sudah di dekat pintu ya. Namun itu teman-teman mungkin bisa lihat juga, itu adalah burungnya membawa bangkai kodok ya. Jadi ada kulit dan ada juga tulangnya di situ. Nanti kita perlihatkan atau kita perjelas ya. Nah di situ karena ada bangkai kodok di sana, itu muter-muter terus yang balik ke sana terus ya. Padahal dia kayaknya belum tahu jalan arah pulang nih.
Ya ini padahal sudah ngeram kayaknya, karena sudah 2 hari saya lihat untuk burungnya itu di kandang hanya satu. Ya jadi kadang betina, kadang jantan. Oke, dan ini udah mendekat ke depan pintu. Ini yang betina ya. Yang betina memang belum tahu jalan. Tadi yang jantan udah masuk. Mungkin sedang mengeram ya. Dan ini bergantian. Dan biasanya kalau burung baru keluarin kayak gini itu ngeram pun ya hanya sebentar. Karena dia masih penasaran dengan keluar masuk kandang seperti ini teman-teman. Ini nggak pakai cincin ya. Ini betina. Tapi untuk jambulnya itu ada dan postur tubuhnya besar. Dan untuk warnanya pun agak-agak hitam seperti jantan. Namun ini betina. Kenapa betina? Karena burung ini sudah terbukti berkembang biak di sini berkali-kali. Untuk kalian yang baru gabung silahkan cek video sebelumnya bagaimana kita memanen untuk anakan burung jalak kebo ini ya teman. Nah ini yang jantan, ini yang pakai cincin, ini udah tahu jalan arah pulang. Dan ini yang betina ya, nggak pakai cincin ini, tapi dia sudah tahu lokasi sekitar, namun dia nggak tahu cara masuknya gitu. Ya, mudah-mudahan si jantan ini mengajari. Nah, untuk teman-teman yang baru melepaskan burung ya mungkin ini juga salah satu trik atau cara kalian memelihara burung di luar kandang, dan lama-lama burung ini akan bersarang di luar kalau kalian persiapkan glodok. Karena walaupun di kandang seperti ini ya lama-lama akan bersarang di luar juga, karena mereka pikir di luar itu lebih nyaman daripada yang di dalam gitu teman-teman. Jadi ya ada banyak caranya, ada banyak ya, tapi kita harus lihat juga untuk karakter burungnya. Kadang ada yang galak juga, ada yang dilepas langsung kabur teman-teman. Namun untuk kaburnya burung ini nggak jauh-jauh amat, selama burung ini masih berjodoh gitu. Jadi dia muter-muter di sekitar aja, biasanya seperti itu. Nah ini untuk si betinanya malahan ke sana ya. Jadi ya memang kita harus bersabar. Jadi video ini sudah saya skip, sudah saya potong-potong nih karena makan waktu 4 jam. Jadi ini hasil akhirnya. Intinya teman-teman yang awam atau pemula atau baru melihara burung mau tahu cara burung jalak kebo peliharanya itu di luar kandang, ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi nggak usah dikejar-kejar, nggak usah diapa-apain ya, kita tunggu saja dipantau dari ancaman-ancaman predator seperti itu ya. Karena burung yang baru kita keluarin biasanya tidak takut dengan kucing. Nah ini yang betinanya ya, kita mengasih makan sama anakan malah dia dekat gitu ya. Ternyata burung ini nggak takut sama manusia, walaupun geligatnya atau pecicilannya itu nggak seperti burung-burung yang biasa ketelepas ya. Jadi tingkahnya itu aneh seperti itu. Iya, mudah-mudahan burung ini tidak kabur ya, karena burung ini mungkin sedang mengeram ya. Kita nanti bisa mengecek untuk glodoknya apakah benar-benar mengeram ya teman-teman. Oke, dan kita sudah kesel banget ini megang kamera sebenarnya karena lama banget, lamanya itu 4 jam teman-teman. Jadi ya mungkin kita harus sabar karena kita sedang memperlihatkan videonya ya. Kalau nggak mau diperlihatkan ya tinggal duduk saja sambil ngopi beres ya, kita tinggal memantau dari jauh udah cukup gitu teman-teman. Nah, yang betina, yang jantan ngumpul di sana karena yang jantan udah keluar lagi. Padahal tadi udah membawa bangkai kodok ya, dibawa masuk. Tapi setelah 1 jam dia keluar lagi tuh. Jadi memang dia suka keluar masuk. Oke ya, selagi dia masih di luar kita akan mengecek untuk sarangnya teman-teman. Kita akan buktikan apakah burung yang kelihatannya cuma satu tok di kandang itu ada telurnya ya. Oke, ini adalah sarangnya pakai kardus ya. Ini udah setahun kita pasangkan kardus. Ya mungkin nanti kita akan tutorialkan untuk cara bikinnya ya. Oke, telurnya ada 4 ya. Seperti biasa masih ya. Untuk yang kemarin juga telurnya ada 4 walaupun anaknya dimakan semua ya. Nah ini adalah cara terbaru atau cara yang mudah ya, nggak ribet untuk mengantisipasi atau untuk menghindari telur-telur atau anakan mereka yang dibuang sama indukannya. Ini juga baru terjadi 2 kali ya, namun ini adalah untuk menyelamatkan anak-anaknya ya. Jadi kita lepaskan untuk indukannya seperti itu. Dan ini si betina, apakah dia sudah tahu jalan arah pulang? Oke ya, setelah hampir 4 jam ini masih belum juga si betina itu masuk kandang teman-teman. Semoga ini yang terakhir dan dia masuk kandang karena si jantannya udah keluar. Oke. Dan kita berhasil meliarkan untuk 2
burungnya ya. Untuk satu pasang burung yang sudah ngeram ternyata sudah mau masuk, udah tahu pintunya, mungkin dia juga sedang ngeram ya, karena si jantannya ini masih di luar. Oke, dan dua-duanya sudah masuk ya. Mungkin teman-teman udah jelas bagaimana caranya ya. Ini adalah video yang di skip. Ini tadi waktunya hampir 4 jam teman-teman. Nah, di sini mungkin udah bisa menjawab pertanyaan kalian semua. Pertanyaan itu beragam-ragam ya, banyak sekali. Intinya bagaimana caranya untuk melepaskan burung dari kandang, atau bagaimana awal mulanya burung-burung jalak yang diternak atau dibudidaya di luar kandang. Caranya seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih.